Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas hasil KKL Jakarta di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan poster kami yang berjudul Kemensetnek Go Digital untuk Transparansi dan Efisiensi Pemerintahan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Yuliana Selina SAP MAP dan juga Kemenseknek yang sudah menerima kami selama melakukan kunjungan. Kami dari kelompok 2 KKL Terintegrasi Jakarta dan perkenalkan anggota kami, saya Nur Kamalawati dengan NIM 23042321. Saya Mutiara Rizkina Alia Pulungan dengan NIM 23042312. Saya Reva Desrina Putri dengan NIM 23042332. Saya Nur Suhada dengan NIM 23042323. Saya Mutia Fazila dengan NIM 23042311. Jadi teman-teman, selama KKL di Kemenseknek, kami mendapatkan gambaran menarik bahwa Kemenseknek saat ini sangat serius dalam mengembangkan sistem digital untuk mendukung kerja Presiden dan Wakil Presiden. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi tentang bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan lebih cepat, efisien, dan juga terintegrasi. Digital yang diterapkan membuat birokrasi semakin ringkas, arus data antar lembaga semakin terhubung, dan koordinasi pemerintahan menjadi lebih responsif. Dan yang paling penting, modernisasi ini menjadi fondasi strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana pengelolaan pemerintahan berbasis data dan teknologi menjadi standar utama dalam penyelenggaraan negara. Untuk materi pertama yaitu digitalisasi untuk transparansi pemerintahan. Kemenseknek memanfaatkan berbagai kanal digital seperti website resmi, portal PPID, media sosial, dan publikasi kegiatan secara langsung. Artinya apa? Informasi publik menjadi jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat. Mulai dari laporan kegiatan, keputusan kenegaraan, agenda presiden, hingga kebijakan yang sedang dijalankan semuanya tersedia secara terbuka dan juga real time. Hal ini membangun kepercayaan publik, menciptakan pemerintahan yang transparan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sekian untuk materi pertama, kemudian materi yang kedua akan dijelaskan oleh Reva. Kepada Reva kami persilakan. Baik, di sini aku bakal Untuk poin yang kedua, itu ada digitalisasi untuk efisiensi administrasi. Kemensetnek memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat dan mempermudah berbagai proses administrasi di lingkungan kementerian. Dengan penerapan teknologi digital, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien. Digitalisasi ini juga membuat proses kerja menjadi lebih praktis dan tanpa kertas atau paperless. Misalnya pengiriman dokumen, persetujuan atau pelaporan yang dulunya harus dicetak dan diproses secara manual dan secara fisik, ini bisa dilakukan secara digital atau menggunakan sistem online. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga lingkungan kita. Selain itu, hambatan birokrasi dapat berkurang secara signifikan karena alur administrasi menjadi lebih singkat. Pegawai tidak perlu lagi berpindah-pindah meja atau antar unit untuk hanya proses satu dokumen saja, tetapi semuanya dapat dicek dan diselesaikan lewat platform digital yang sudah terintegrasi. Dampaknya efisiensi kerja meningkat dan pelayanan internal maupun publik dapat bekerja secara optimal. Melalui digitalisasi ini, Kemensetnek menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola administrasi pemerintahan yang modern, cepat, dan adaptif. Baik, itulah penjelasan mengenai digitalisasi untuk efisiensi administrasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai integrasi sistem informasi akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Baik, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi sistem informasi di Kementerian Sekretariat Negara. Integrasi sistem informasi merupakan salah satu langkah penting dalam upaya digitalisasi pemerintahan. Kemensetnek tidak lagi menggunakan aplikasi atau data yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi menghubungkannya ke dalam satu sistem yang terpadu. Tujuannya adalah agar proses koordinasi, pelaporan, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan konsisten. Melalui integrasi ini, data dari berbagai unit kerja bisa sinkron secara otomatis. Misalnya data kegiatan, administrasi, atau laporan kinerja yang sebelumnya harus dikumpulkan secara manual, sekarang dapat diakses dalam satu platform yang sama. Hal ini tidak hanya mengurangi duplikasi data, tetapi juga meminimalkan kesalahan dan mempercepat alur kerja. Baiklah, di sini Kemensetnek menerapkan 3 konsep. Yang pertama ada align, yang kedua transform, yang ketiga coordinate.
Yang pertama ada align, yaitu menyamakan standar data dan proses antar unit agar tidak terjadi perbedaan informasi. Yang kedua, transform, yaitu mengubah proses manual menjadi proses digital yang lebih efisien. Dan yang ketiga, coordinate, mempermudah koordinasi karena semua data yang dibutuhkan sudah terhubung dalam satu ekosistem digital. Dengan sistem yang terintegrasi, pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan real time. Selain itu, pegawai juga dapat bekerja lebih efektif karena tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi atau mengulang input data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Itulah materi terkait dengan integrasi sistem informasi. Kemudian poin mengenai dashboard monitoring program pemerintah akan disampaikan oleh Nur Sahada. Kepada Nur Sahada dipersilakan. Baiklah, poin keempat ada dashboard monitoring program pemerintah. Dashboard digital memungkinkan pemimpin memantau program strategi secara real time dengan data yang akurat dan mudah dipahami. Hal ini membuat pemerintah lebih cepat dan mengetahui perkembangan atau masalah dalam mengambil keputusan dengan segera. Dashboard monitoring program pemerintah merupakan sistem digital terintegrasi yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan program atau kebijakan secara real time melalui penyajian data akurat, aktual, dan mudah dipahami. Sistem ini membantu pimpinan dan pengambilan kebijakan dalam mengetahui perkembangan capaian serta potensi kendala setiap program tanpa harus menunggu laporan manual yang memakan waktu. Melalui dashboard monitoring, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat atau cepat dan berbasis data. Selain memungkinkan deteksi ini terhadap permasalahan, sistem ini juga mendukung langkah korektif yang terarah, meningkatkan koordinasi antar instansi, serta memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada Mala. Baik, terima kasih kepada Nur Sahada. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang penguatan keamanan cyber akan disampaikan oleh Mutia Fazila. Kepada Mutia Fazila kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penguatan keamanan siber di Kemenseknek. Dalam proses digitalisasi, keamanan siber menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Kemenseknek memperkuat perlindungan sistem digitalnya untuk memastikan bahwa dokumen negara, data penting, dan informasi internal tetap aman dan tidak mudah disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini dilakukan karena semakin banyak layanan dan proses administrasi yang berpisah ke sistem digital tanpa keamanan yang kuat, data negara bisa berisiko mengalami kebocoran atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, Kemenseknek memastikan bahwa seluruh sistem digital yang digunakan, mulai dari aplikasi internal hingga jaringan, dan telah lindungi dengan teknologi keamanan yang memadai. Tujuan akhirnya adalah agar seluruh proses pemerintahan dapat berjalan aman, lancar, dan bebas risiko, sehingga pegawai maupun pimpinan bisa bekerja tanpa khawatir terhadap ancaman siber. Dengan penguatan keamanan siber ini, digitalisasi di Kemenseknek menjadi lebih terpercaya dan siap mendukung tata kelola pemerintahan modern. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia Fazila. Untuk poin terakhir mengenai dampak dan manfaat digitalisasi di Kemenseknek akan dijelaskan oleh Nur Sahada. Kepada Nur Sahada kami persilakan. Baiklah, poin yang terakhir ada dampak manfaat digitalisasi di Kemenseknek. Digitalisasi membuat proses kerja lebih cepat, transparan, dan terkoordinasi dengan data yang dapat diakses real time serta birokrasi yang lebih modern. Dampaknya, pemerintah menjadi lebih kompetitif dan siap mendukung visi Indonesia 2045. Baiklah, sekian materi saya kesimpulkan kepada Mala. Baik, terima kasih kepada Nur Sahada. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah kami jelaskan, dapat kami simpulkan bahwa digitalisasi di Kemenseknek mulai dari layanan online, integrasi data, dashboard monitoring, hingga transportasi publik membuat pemerintahan lebih terbuka, cepat, dan juga efektif. Transportasi ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan mendukung pembangunan nasional di masa depan. Sekian pemaparan materi dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.